Dalam subuh ini ada satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Beberapa hari yang lalu saya mencoba mempelajari hadis ini karena hadisnya agak-agak sensitif gitu. Tapi saya coba pelajari. Saya bacakan hadisnya. An Zainab binti Jahsh. Ini Zainab ini istrinya Nabi. Bukan Zainab anaknya Nabi, tapi ini Zainab binti Jahsh. Binti Jahshin berarti istrinya Nabi. Kalau Zainab binti Muhammad berarti anaknya Nabi. Kan tak mungkin pula. An Zainab binti Jahsin radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an. Yaqul la ilaha illallah. Nabi masuk ke rumah Zainab, ke rumah istri dia yang satu lagi. Sampai di rumah Zainab, kemudian Nabi berkata, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Wailun lil arabi min syarrin qad iqtarabah. Kecelakaan atau celakalah. Wailun itu artinya celakalah. Kalau dalam istilah kalimat bahasa Indonesia itu apa namanya? Itu bahasa apa namanya? Kalimat apa namanya itu? Dalam bahasa Indonesia saya lupa. Tapi dalam bahasa Arab itu ada berita atau kabar atau keadaan. Jadi kalimat yang menunjukkan keadaan. Wailun kita Nabi, celakalah. Tapi dilanjutkan oleh Nabi, lil arabi, bagi negara-negara Arab. Lebih tepatnya Jaziratul Arab. Jazirah, semenanjung Jazirah Arab itu. Kata Nabi, wailun lil arabi, celakalah bagi Jazirah Arab yang masuk dalam Jazirah Arab. Ini oleh ulama diartikan Arab di sini tidak satu negara. Tapi yang masuk dalam kategori celakalah. Apa yang disebut dengan celakalah di situ yang membuat mereka celaka itu apa? Syarrun qad iqtarabah. Kata Nabi, kejahatan yang mulai mendekat sedikit demi sedikit. Lil Arabi, bagi Arab. Arab ini siapa? Apakah Indonesia ini bagian daripada Arab? Apakah Eropa bagian daripada Arab? Turki bagian daripada Arab, dan beberapa negara bagian daripada Arab. Terus mengapa kok cuma Arab yang disampaikan oleh Nabi? Wailun lil arabi syarrun qad iqtaraba. Celakalah bagi Jaziratul Arab, negara-negara Arab, ketika kejahatan mulai mendekat sedikit demi sedikit. Nabi ketika bercerita ini kepada Zainab, masuk itu dalam kondisi yang menampakkan kekhawatiran. Di dalam buku ini, kitab ini, judul kitab ini, hadis-hadis yang menjadi kekhawatiran Nabi terhadap umat. Jadi ada sekitar 40 hadisan lebih, kalau tak salah sekitar 40-an lah. Hadis ini berbicara tentang kondisi kekhawatiran Nabi terhadap umat di akhir zaman. Judul bukunya Akhwafa ma akhafu. Kan sederhana tuh kitab tuh. Akhwafa ma akhafu. Kekhawatiran terhadap kekhawatiran. Al-arba'una fi khaufin Nabi ala ummatihi. 40 hadis yang berbicara tentang kekhawatiran Nabi terhadap umatnya. Dah, tadi. Tapi kenapa kok Nabi mulai dari kalimatnya la ilaha illallah? Nah, itu dia enaknya. Nanti kita lihat, Pak. Futiha al-yawm min radmi Ya'jud wa Ma'jud mithlu hadhihi. Terbukalah hari ini pintu keadaan radmin Ya'jud wa Ma'jud. Terbukalah keadaan hari ini, kerusakannya sama nanti seperti kedatangan Ya'jud wa Ma'jud. Artinya kata Nabi, nanti satu masa sebelum Ya'jud wa Ma'jud datang, akan ada masa kekacauan, kehancuran persis seperti keadaan ketika Ya'jud wa Ma'jud datang. Bapak Ibu sudah pernah membahas tentang Ya'jud wa Ma'jud? Sudah tahu bagaimana keadaan ketika Ya'jud wa Ma'jud datang? Lebih hancur daripada sekarang. Bisa dipahami ya? Jadi kalau sekarang itu zina ada, riba jalan,
korupsi oke, khamar tersebar, merajalela. Sekarang apa yang tidak? Kezaliman, pembakaran, pemotongan, dan lain sebagainya. Bencana alam nanti pada masa Ya'juj wa Ma'juj lebih parah lagi. Bahasa istilahnya gini. Hari ini kita hidup, bicara harus hati-hati. Kita kalau mau ngomong, hati-hati banget. Takut. Bukan takut persoalan kebenaran. Takut mengutarakan kebenaran justru kita ditangkap. Takut mengatakan kebenaran justru mohon maaf kita yang disalahkan. Sehingga lisan-lisan orang yang mengerti kebenaran tertahan dulu nih. Artinya ketakutannya nampak. Nanti pada masa Ya'juj wa Ma'juj lebih parah lagi. Nah tapi kata Nabi, ada masa sebelum Ya'juj wa Ma'juj datang, kondisi itu sudah nampak. Persis mislah hadhihi, kata Nabi. Nanti Ya'juj wa Ma'juj datang, ketakutan orang itu seperti itu. Lebih parah lagi. Nah, tapi masih mending sekarang nih. Masih mending sekarang nih kita masih bisa ibadah. Kalau dulu pas Covid, mau masuk saja tengok kiri kanan. Masuk masjid tengok. Jangan-jangan ada TNI, ada Polri, ada ini, ada itu, ada pemerintah, ada tenaga kesehatan. Kita takut Pak mau ibadah. Sholat aja dijagain. Sholat Idul Fitri dijagain. Ketakutan seperti itu, ada ketakutan. Bukan takut karena Covid-nya. Tapi takut untuk ibadah dilarang. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kita bukan takut karena ibadah loh ya. Tapi takut mau ibadah takut. Gitu. Karena takut apakah yang kita lakukan ini salah. Padahal tidak salah. Jadi satu hal yang lazim kita lakukan. Tapi menjadi takut. Sesuatu yang seharusnya menghilangkan ketakutan. Justru kita semakin takut dengan ketakutan itu. Aneh memang. Jadi kata Nabi, nanti masa itu akan datang. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, wa hallaka bi isba'ihi al-ibham wallati talih. Ketika Nabi menunjukkan jari-jari dia ini, pas pada jempol itu kata Nabi, ini itu yang seharusnya hidup jadi mati gitu. Jadi mati. Maksudnya apa? Dalam kondisi-kondisi seperti itu kata Nabi, nanti ada ketakutan yang besar, orang tak berani berbicara, semua takut. Kemudian qalat Zainab bilang, "Faqultu ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun." Apakah ketika itu kami dihancurkan? Sementara di antara kami ada orang-orang soleh. Apakah ketika mereka menghancurkan itu kami masih ada orang-orang yang soleh? Dijawab sama Nabi, qala na'am idza kathural khabas. Kata Nabi, betul. Orang solehnya ada. Cuma kan tetap dihancurin juga. Nanti kita jelasin hadis itu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, al-mutamassik bi sunnati ba'da wafati, orang yang berpegang teguh dengan sunnahku setelah wafatku, kata Nabi. Tapi ini hadis, nanti kita cocoknya dibuat untuk siapa dan kapan. Al-mutamassik bi sunnati ba'da wafati, orang yang berpegang teguh dengan sunnahku kata Nabi setelah wafatnya diriku kata Nabi. Mereka mendapatkan falahu ajrun, bagi mereka pahala mi'ata syahidin, 100 pahalanya jihad, orang mati syahid. Tapi kondisinya dalam kondisi seperti apa? Hadis ini kata Syekh Al-Albani dhaif jiddan, lemah banget. Tapi kata para ulama yang lain, Ibnu Hajar Al-Haytami, dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis ini mafi muskilah, tidak ada masalah. Artinya hadis ini tidak masuk dalam kategori yang dikatakan oleh, yang dilemahkan banget oleh Syekh Al-Albani. Tapi hadis ini kata Ibnu Hajar Al-Haytami masuk dalam kategori yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan tidak ada masalah dalam setiap sanadnya atau matanya. Artinya hadis ini berpotensi kalau tidak hasan berarti dia dhaif saja. Lemah saja. Tidak lemah banget, tapi lemah biasa. Dan bisa berpotensi pada al-hasan. Kalau ada orang lain yang meriwayatkan, ternyata dalam hadis-hadis yang lain, dalam bentuk yang berbeda tapi maknanya sama, ada. Maka hadis tersebut kata para ulama bisa menjadi naik derajat karena diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqat yang lain, orang-orang yang terpercaya yang lain, jadilah hadis tersebut dari dhaif jadi hasan. Makanya kata para ulama tidak ada masalah. Apa maksudnya tidak ada masalah? Boleh dipakai.
Nah, apa yang dimaksud oleh Nabi dari hadis tersebut? Kata Nabi begini hadis itu. Orang yang hidup setelah Nabi tapi berpegang teguh dengan sunnahku, mereka berhak mendapatkan 100 pahala seperti orang-orang yang mati syahid. Berarti 100 orang yang mati syahid. Nah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi seperti itulah pahala dia. Pertanyaannya adalah kapan? Sahabatkah? Tabi'inkah? Tabi'inkah? Bisa dipahami Bapak Ibu? Sahabatkah? Tabi'inkah? Tabi'inkah? Setelah tabi'in. Setelah tabi'in. Kata Nabi, masa yang baik itu masa Nabi. Setelah Nabi, sahabat. Setelah sahabat, itu tabi'in. Setelahnya lagi tabi'in. Setelahnya itu sudah muncul yang lain. Nabi khawatirnya pada masa itu, Pak. Pernah dengar kalimat ummati, ummati, ummati? Pernah Bapak Ibu? Kalimat ini kan masyhur dulu oleh orang-orang tua kita zaman dulu. Kalau mendengarkan cerita Maulid Nabi, mereka selalu ngomongin itu tuh. Ummati ketika sampai di gara-gara, roh Nabi sampai di gara-gara, ummati, ummati, ummati. Gitu. Kitabnya Daqaiqul Akhbar. Dan ini selalu disampaikan oleh orang tua zaman-zaman dulu. Pertanyaannya adalah, apa maksud dari kalimat ummati itu? Kenapa Nabi manggil umatku, umatku? Dari sekian banyak daripada pemahaman para ulama, saya mengambil salah seorang profesor bernama Hamid Fahmi Dzarkasi. Kata beliau, maksud ummati itu lebih condong, lebih takut, bukan, lebih dekat maknanya pada kondisi hari ini. Jadi Nabi mengatakan ummati dulu 1400 tahun yang lalu yang diucapkan oleh Nabi untuk keadaan hari ini. Kenapa begitu? Saking dekatnya manusia hari ini dengan kehancuran. Saking dekatnya manusia hari ini dengan kejahatan. Pertanyaannya adalah, yang sangat membuat Nabi khawatir persoalan apa? Duniakah? Persoalan agamakah? Atau persoalan apa? Yang sangat membuat Nabi khawatir adalah berpalingnya umat Nabi Muhammad daripada agama. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu. Ternyata itu kalimat yang sederhana Pak. Sangat sederhana tapi maknanya hari ini. Kenapa begitu? Karena kata Nabi banyak sekali orang yang berpaling daripada kebenaran agama di akhir zaman. Yang kita sebut dengan bid'ah fiddin. Inilah yang disebut dengan bid'ah dalam agama. Ada unsur syubhat dalam agama. Pertanyaannya, syubhat agama berasal dari apa? Syahwatuddin. Berasal daripada syahwat agama. Ternyata persoalan ini merembet Pak. Muncul kelompok yang menyelewengkan, yang mempelintir agama, menjual agama, mengajak kita kepada rusaknya agama. Hari ini nampak. Semua nampak. Nabi khawatirnya bukan persoalan yang lain. Yang dikhawatirkan Nabi, kita ini terjebak dalam kesesatan. Terjebak dalam kesesatan. Maka ada bahasa dalam hadis ini tuh disampaikan bahwa ad-dhalalatu ila ad-dhalalati gitu. Fa'lam anna ad-dhalala haqqud dhalalah. Kesesatan itu adalah bagian daripada kesesatan itu sendiri. Ad-dhalalah ila ad-dhalalah, nanti semua kesesatan menuju kesesatan. Bahkan tak nampak kebenaran Pak. Tak nampak. Agama yang lurus itu yang seperti apa? Ad-din al-hanif itu seperti apa? Tidak nampak. Contoh, baru-baru ini ada video orang pakai topi merah putih. Dia bilang, kalau tidak pakai topi itu dalam ibadah sholat, maka tidak sah sholatnya. Sekarang saya tanya, itu ajaran mana lagi? Ajaran mana? Jadi kerjaan MUI di akhir zaman, itu berat banget itu. Kalau MUI-nya sejalan dengan imannya kuat, betul-betul ikhlas karena Allah dalam menegakkan agama, itu berat banget itu Pak musuhnya Pak. Banyak banget. Aliran sesat per waktu terus berkembang. Aliran sesat itu. Itu baru sisi agama. Belum sisi kezaliman, kemaksiatan, belum kemungkaran. Ini baru sisi kesesatan, dolalatun. Dari sisi kesesatan. Coba bayangkan. Kita cari Pak, tidak ada Pak. Yang mengatakan wajib pakai topi, sholat kalau tidak pakai topi itu dia tidak sah. Orang sholat tidak pakai peci, sah tidak atau tidak sah sholatnya. Yang bisa membatalkan sholat itu ada dua.
syarat sah sholat, satu lagi rukun sholat itu sendiri. Nah sekarang rukunnya lengkap, syarat sahnya sudah. Nah pertanyaannya apa yang membuat dia tak? Kalau hanya karena peci, kalau hanya karena yang lain tak bisa. Pakai singlet aja bapak-bapak mau sholat pakai singlet, pusatnya tutup, boleh enggak? Pakai singlet sholat, pakai kain sarung atau celana pokoknya lututnya tertutup, pakai singlet, bisa enggak? Boleh enggak? Boleh, enggak usah pakai singlet lagi, tak pakai baju, tapi pusatnya tertutup, boleh enggak sholat? Auratnya laki-laki, cuma enggak punya adab itu. Benar enggak punya adab kan? Sedangkan pakai singlet aja hampir tidak beradab, apalagi enggak pakai baju kan begitu. Ini harus dicerna begitu. Jadi memahami agama itu ada dua. Dipahami betul dengan kaidah beragama dan dipahami secara hukum ya, kaidah beragama itu berarti dengan hukum. Yang kedua dipahami dengan etika. Sama istilahnya orang minum berdiri. Ini lagi rame juga nih, minum berdiri. Pokoknya tidak ada hadis minum berdiri itu yang mengharamkan, tak ada. Ya memang tidak ada Pak hadis yang mengharamkan minum berdiri. Cuman di situ makruh Pak. Hukumnya makruh kata para ulama. Ada yang mengharamkan minum berdiri. Sampai ulama ikhtilaf. Paling mayoritas ulama mengatakan tak sampai derajatnya haram. Jadi gara-gara orang ada yang mengatakan hukum minum berdiri itu adalah makruh. Jadi biasa aja orang minum berdiri. Ternyata dalam dunia kedokteran minum berdiri itu bisa menimbulkan penyakit. Minum yang baik itu dalam keadaan duduk dan tidak dalam keadaan tergesa-gesa. Dan kita sudah tanya sama dokter, benar nggak tuh minum dengan berdiri itu? Ternyata Nabi menyampaikan hal tersebut bukan tanpa sebab. Orang baru pahamnya sekarang dalam keilmiahan. Nabi sudah bilang 1400 tahun yang lalu. Dan hadis yang berbicara tentang minum berdiri itu cuma hadis air zam-zam. Selain dari air zam-zam tak ada ditemukan. Meskipun orang-orang beranggapan bahwa itu kan air juga. Gitu. Sampai di sini paham ya BBB. Jadi kadang-kadang memahami hadis tersebut harus dengan tidak hanya dengan hukum tapi harus dengan etika juga. Istilah lain, kalau seandainya minum berdiri itu adalah menjadi satu hal yang aib, ya itu kan kaitannya dengan etika. Berarti ya kita ya jangan minum berdiri lah kan begitu. Sebisa mungkin minumnya sambil duduk atau makannya sambil duduk. Itu etika. Kalau tidak dipahami keharaman. Nah kembali kepada poin kita Bapak Ibu. Nah sekarang muncul tuh kelompok-kelompok yang menjadi ketakutan Nabi. Maka kata Nabi, lah sekarang pertanyaannya apa kaitannya dengan hadis tadi? Ketakutan Nabi terhadap umat sekarang itu, khawatirnya Nabi besar. Tapi mengapa Nabi menitik beratkannya ke Arab? Kenapa Nabi titik beratkan ke Arab? Kita lihat Pak hadis-hadis tentang Arab ini Pak. Jazirah Arab ini. Yang paling banyak hadis-hadis tentang Arab ini ada dua. Setidaknya ada dua kita ambil. Satu, ada Nabi kata, Nabi khawatir dengan satu daerah yang dari situ timbul tanduk setan. Nabi khawatir yang dari situ muncul orang-orang yang merusak. Negara mana itu? Daerah mana itu? Nejat. Tahu Bapak Ibu Nejat? Nabi doa, ya Allah berikan keberkahan kepada Palestina, kepada Yaman. Sahabat tanya, bagaimana dengan Nejat? Nabi terus berdoa, ya Allah berikan keberkahan bagi Yaman, bagi Palestina. Sahabat tanya lagi, bagaimana dengan Nejat? Enggak dijawab Pak sama Nabi sampai 3 kali. Setelah yang ketiga pertanyaan itu baru Nabi sebutkan. Di situ muncul perusak-perusak. Sekarang pertanyaannya Nejat itu mana? Nejat itu bagian daripada Saudi Arabia. Bagian daripada tidak di daerah, bukan di Makkahnya, bukan di Madinahnya, tapi bagian daripada kerajaan Saudi Arabia. Kita tidak sedang menjustifikasi, tapi keadaannya begitu. Keadaannya begitu. Nejat, kata Nabi, yang lahir dari perusak-perusak itu pokoknya dari Nejat itu merusak-merusak semua. Kita ambil contoh. Raja Saudi itu asalnya mana? Nejat. Raja Saudi itu asalnya Najat. Ada Muhammad bin Abdul Wahab itu yang lahir di Najat itu boleh dicari secara sejarah faktanya. Boleh dalam literatur manapun carilah. Asal siap aja berdebat. Dari situ Pak. Dan itu penelitiannya bukan main-main Pak, ilmiah Pak. Dan bukan kita yang ngomong, mereka juga.
Bayangkan. Dan banyak lagi, tanduk setannya belum lagi yang keluar dari tanduk setan lah. Yang muncul kelompok-kelompok aneh. Khawarij dari situ Pak. Nejat. Murji'ah itu juga dari situ. Awal mula Murji'ah, kelompok yang menyesatkan itu. Murji'ah ya, kelompok yang menyesatkan. Juga dari situ. Ini poin penting. Nah Nabi bilang, wailun lil arabi. Celakalah bagi negara Arab. Sekarang kita lihat lagi. Di mana kehancuran-kehancuran negara Arab itu. Yang menyebabkan Nabi kok khawatir dengan negara-negara Arab. Pengkhianat muncul dari situ Pak. Irak, Babilonia pada masanya. Kufah pada masa Ali bin Abi Thalib. Berkhianat kepada Ali, berkhianat kepada Al-Hasan, berkhianat kepada Al-Husain. Kufah. Persia, Iran sekarang. Yang dikenal dengan Syiah. Masih dalam satu lingkup. Pengkhianatan terbesar yang pernah dilakukan kepada Turki Utsmani. Dari situ juga. Nah sekarang kata Nabi, wailun lil Arab. Celakalah bagi Arab. Yang dimaksud oleh Nabi, dalam celakalah terhadap Arab ini, muncul fitnah-fitnah di Jaziratul Arab. Itu maknanya Pak. Apa fitnahnya? Fitnah ekonomi, fitnah agama, fitnah kesesatan. Muncul dari sini. Ketakutan Nabi, qad iqtaraba syarran. Semakin terasa mendekat, kejahatan itu semakin terasa dekat. Untuk siapa? Untuk Arab. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan negara yang lain? Tanpa disebut Nabi, begitu keadaannya. Arab ini yang suci saja dikhawatirkan Nabi, apalagi yang tak suci. Paham Bapak Ibu maksudnya? Negara Arab ini, Saudi Arabia saja. Di situ ada Nabi lahir. Di situ Nabi tinggal, di situ Nabi wafat, Mekah, Madinah. Menjadi poin perhatian Nabi. Apalagi negara yang tidak. Artinya, kalaulah negara yang di dalamnya ada kesucian, saja Nabi khawatir, apalagi dengan tidak adanya yang suci-suci itu. Jadi kalau kezaliman tersebar di selain negara Arab, itu sudah biasa. Kemungkaran, kemaksiatan, itu sudah biasa. Tapi yang dikhawatirkan simbol utama. Simbol utama. Maksudnya adalah kalau dari sini sudah mulai kekacauan, kesesatan dalam sisi agama, kemungkaran, kemaksiatan, maka disinilah sebab awal muncul kehancuran. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Kita ambil contoh. Nabi Lut, kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu persoalan apa? Nuh alaihissalam, pembangkangan kepada Allah. Pembangkangan. Yunus, Saleh, dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya, dari sekian banyak para nabi, persoalannya apa? Kenapa Allah menghancurkan kaum tersebut? Karena satu, pembangkangan mereka, kezaliman mereka, kemaksiatan mereka. Syirik, zalim, pembangkangan. Nabi Saleh kira-kira zalim enggak? Zalim Pak, hanya karena takut persaingan. Sekarang kan banyak nih orang takut bersaing di saingannya dibunuh gara-gara takut persaingan. Kasus kaum Nabi Lut. Ini zina Pak. Zina. Dan ini oleh kaum liberal, persoalan Nabi Lut, kaum Nabi Lut ini, itu bukan bencana, bukan musibah, bukan azab. Kata dia. Ini hanya persoalan penyakit. Coba bayangkan. Memang penyakit Pak. Tapi mengapa Allah kasih azab? Bagi mereka itu bukan azab. Kata kaum liberal. Tapi kok bukan azab untuk semuanya dihancurkan? Karena semuanya berpaling daripada Allah. Yang Nabi khawatirkan di akhir zaman, dari Arab sudah tercipta kesesatan, bagaimana dengan yang lain? Ketika yang lain sudah mulai tersesat, maka disitulah Pak kehancuran itu datang. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kalau sumber agama, tempat mengambil agama, sudah tersebar sudah menyebarkan kesesatan, kehancuran, kemaksiatan, kemungkaran, apa tak lagi kalau negara yang lain. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Jadi kedekatan kehancuran kepada satu kaum itu yang dikhawatirkan Nabi, yang dibinasakan oleh Allah, yang dikhawatirkan oleh Nabi di situ. Makanya Nabi masuk rumah Zainab tuh kayak khawatir banget gitu. Karena keadaannya itu yang dipandang oleh Nabi ke depan itu semakin mengkhawatirkan. Hari ini contohnya. Khawatir Pak. Saya beberapa waktu yang lalu coba merenung sendiri. Kok begini kalilah negaraku ini gitu. Tapi saya berpikir cuma negara ini gitu. Setelah kita mencoba mengetahui tempat-tempat yang lain, ya hampir sama juga.
Kita berpandangan pada sisi agama gitu. Di negara yang mayoritas muslim, nomor 1 di dunia, begitu banyak aliran sesat, Pak, yang membuat kita jauh daripada agama. Yang kedua, kalau mereka tak bisa, kita tak bisa pindah keluar agama, lah kok bisa ada program yang mengajak kita untuk sharing agama, bahkan mencampur adukkan agama. Bisa dipahami kalimat ini, pluralisme. Jadi jangan salah, Pak. Salah satu program pluralisme agama itu adalah termasuk salah satu program perayaan agama bersama. Jadi perayaan agama-agama bersama. Itu salah satu bagian daripada program pluralisme agama. Apa itu pluralisme agama, Pak Ustaz? Mengakui kebenaran agama-agama yang lain. Sesat apa tak sesat? Bapak Ibu, mengakui kebenaran agama-agama yang lain sesat apa tak sesat? Sesat. Sesat, menyesatkan. Itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, dhalun wa adhan. Sesat dan menyesatkan. Nah, siapa mereka? Siapa mereka yang sesat dan menyesatkan tadi? Itulah orang-orang yang memang sengaja untuk menghancurkan Islam. Ada tulisan dari seorang kiai, bagus tulisannya, bagus. Ketika ada kontroversi tentang perayaan Natal bersama. Karena sebagian orang bilang itu kan ikhtilaf. Oleh para sebagian ulama mengatakan ada ikhtilaf. Dijawab sama beliau, perbedaannya Yahudi dulu, Nasrani dulu pada masa Nabi dengan Yahudi sekarang dan Nasrani sekarang itu bedanya antara langit dan bumi. Kalau Yahudi dulu, Nasrani dulu masih bisa ditundukkan, Pak. Dan mereka paham, Pak. Mereka percaya kepada Allah. Cuma nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Yang sekarang sudah nggak percaya kepada Allah juga tidak sama Nabi Muhammad. Dan mereka menyakiti umat muslim. Membenci Islam. Kata beliau dalam tulisannya. Gus Najih itu. Ditulis sama, kebetulan mungkin yang nulis adalah sekretarisnya beliau. Dituliskan sama beliau. Pertanyaannya itu. Orang Nasrani Barat sekarang itu benci dengan Islam. Sejak kapan mulainya? Raja Ferdinand dan Ratu Elizabeth. Makanya Bapak Ibu, kalau Ratu Elizabeth itu begini dia perintahnya. Asal nampak umat muslim, cara mengetahui dia muslim atau bukan, tengok telinganya. Kalau bersih telinganya, kata guru saya, kalau bersih telinganya berarti dia muslim. Jadi umat muslim itu kenapa? Takut kalau Islam ini bangkit lagi. Bayangkan, takut kalau Islam ini bangkit lagi. Bapak Ibu boleh pahami kalimat ini. Apa maksudnya? Mereka mengerti bahwa Islam itu akan bangkit kembali. Lah kita umat muslim nggak ngerti. Kita yang nggak ngerti. Justru kita yang menghancurkan Islam itu. Kata Umar bin Khattab, hal tadri man yahdumuddin. Apakah kalian tahu siapa yang akan menghancurkan agama itu? Umat muslim itu sendiri, Pak. Bisa dipahami, Pak? Sama kata-kata Nabi tadi, lil Arabi. Bukankah di situ orang-orangnya soleh semua? Kata Nabi benar, orang soleh semua. Tapi kenapa dibinasakan oleh Allah? Sakitun. Orang-orang soleh sabitun. Sakitun. Bukan sakit ya. Sakitun itu diam. Ketika Dr. Mawardi Muhammad Saleh ditanya, Ustaz, di sana bencana. Di tengah bencana itu kan ada orang soleh juga, Ustaz. Apa sebab datangnya bencana? Sebab datangnya bencana yang pertama, musibah. Sebab datangnya musibah, azab itu yang pertama adalah kesyirikan, kezaliman. Yang ketiga apa? Yang ketiga kemungkaran, kemaksiatan. Dijawab, ditanya sama jamaah, kan di situ ada orang soleh. Jangankan orang soleh, kiai pun kalaupun ada, tetap ikut mati, ikut dibinasakan. Kenapa? Karena orang solehnya diam. Bisa dipahami sampai sini, Bapak Ibu? Karena orang solehnya sama kata Nabi tadi. Ketika Zainab bertanya, apakah ketika di antara kami ada orang soleh? As-salihun, ada orang soleh itu ada. Cuma ketika itu khabaisnya lebih banyak lagi. Dan mohon maaf orang solehnya diam. Satu, orang solehnya diam. Yang kedua, orang solehnya ikut-ikutan. Yang ketiga, orang solehnya menikmati. Itu yang dikhawatirkan, Pak. Itu bukan soleh lagi. Makanya istilahnya, saya sebenarnya tidak dalam konteks apapun ya berbicara ini Bapak Ibu dalam hal ini. Kata Dr. Mawardi itu, dan saya buka dari beberapa kitab sama. Ulama itu ada 3 katanya. Ada ulama sultan, ulama pemerintah katanya. Yang kedua ada ulama ul jamaah katanya. Ulamanya jamaah.
Yang ketiga ada ulama urabbani gitu deh. Ini kata Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Ulama sultan itu kalau tergantung pada keinginan pemerintah. Pemerintah bilang apa? Oke. Pokoknya ulama pemerintah lah kan gitu. Artinya ulama yang disetir oleh pemerintah. Yang kedua ulama jamaah. Apa maksudnya ulama jamaah? Ustadz, kita kajian ini aja Ustadz. Ya katanya tadi. Ustadz, tolong halalkan joget Ustadz. Ya kata Ustadznya. Nah, itulah maksud contohnya itu. Itu ulama jamaah kalau permintaan itu. Tapi ada ulama urabbani yang takutnya sama Allah aja. Dan tidak bisa menghalalkan yang haram dan tidak bisa mengharamkan yang halal. Nah yang kayak gini di akhir zaman yang paling banyak Pak. Maaf, yang paling sedikit. Di akhir zaman orang yang ulama rabbani ini semakin hari semakin mendekat kepada akhir zaman itu semakin sedikit manusia seperti ini. Yang takut kepada Allahnya tinggi tapi kemudian mereka tidak masuk dalam apa yang diinginkan oleh orang-orang yang rusak. Kalau persoalan fatwa banyak Pak, banyak. Jadi istilah hari ini tuh ketakutan Nabi itu terjawab. Kata Nabi yang membawa orang dalam kesesatan justru da'i, du'atun ila abwabi jahannam. Jadi ketika Huzaifah tanya sama Nabi, Nabi jawab du'atun ila abwabi jahannam. Ada banyak para dai yang mengantarkan kepada neraka jahanam. Itu diterjemahkan sulit Pak. Gimana cara menerjemahkannya? Bagaimana kriterianya? Orang-orang mohon maaf para dai yang mengajak kepada kesesatan dan neraka jahanam. Kan tidak mungkin Pak. Oh si Anu, kau mengajak orang ke jahanam kan tak mungkin. Kita tengok ustadz satunya, oh ustadz ini mengajak ke jahanam nih. Tidak bisa Pak. Maka kriteria ini oleh para ulama dipelajari secara spesifik. Termasuk salah satu diantaranya Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Ihya Ulumiddinnya itu dipelajari Pak. Tentang ulama su. Jadi Bapak Ibu. Kalaulah masyarakat menuju kepada kesesatan, mesti ada sebab, mesti ada pemimpinnya Pak. Kalau masyarakat menuju kepada kesesatan, mesti ada pemimpinnya. Kita ambil contoh. Kasus-kasus kemarin sudah kita sampaikan ya. Ada Gus yang bercampur baur dengan wanita gitu ya. Sudah paham ya Bapak Ibu? Ini Gus-Gus bercampur baur dengan wanita. Ada orang-orang yang mengaku soleh. Jadi dia pokoknya orang-orang yang mengaku soleh, tapi dia bebas melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Orang-orang yang mengaku soleh tapi nggak punya adab, nggak punya akhlak. Meluk perempuan, cium perempuan, tapi dia Gus gitu kan. Ini kesesatan kan. Joget, maulid nabinya buat nih joget, pakai artis, pakai ini segala macam. Dan lain sebagainya lah pokoknya. Ini kan kesesatan. Kayak yang tadi, tidak boleh sholat kalau tidak pakai yang merah putih. Itu kan kesesatan. Nah kesesatan-kesesatan seperti ini, pertanyaannya ada nggak pemimpinnya itu? Ada nggak pemimpinnya? Ada. Dan pemimpinnya mengerti agama enggak? Di sini yang dimaksud. Pemimpinnya apakah mengerti agama apa tidak? Poinnya nanti di situ. Ada pemimpin yang mengerti agama tapi nggak punya akhlak. Maksudnya mereka mengerti agama tapi mereka nggak punya akhlaknya. Yang kedua, mereka nggak ngerti agama tapi pura-pura mengerti agama. Karena tujuannya adalah dunia. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Orang-orang kayak gitu, kaya-kaya nggak tuh? Kaya-kaya nggak? Bahkan unik Pak, ada Gus-Gus cuma muji pemerintah aja dapat mobil. Muji menteri dapat mobil. Dipujinya sebaik-baiknya, pokoknya dipujinya lah menteri itu dapat mobil. Awak capek menasihati ulama pun tak, menasihati pemerintah pun jangankan mobil, sepeda pun tak dapat. Nah, itu bahasa kasar kita kan. Jadi Bapak Ibu, kita khawatir. Jadi kekhawatiran Nabi itu bukan tanpa sebab Pak. Nabi dah khawatir jauh hari. Makanya kalimatnya Nabi, ummati. Bukan Nabi bukan takut dengan kalian tidak punya duit. Enggak. Nabi enggak takut kalian miskin. Enggak, kata Nabi. Yang ditakutkan Nabi kalian keluar daripada yang sesungguhnya. Yang seharusnya kalian masuk surga tapi enggak jadi. Jalan tu lurus menuju surga, tiba-tiba ada simpang kiri dan kanan. Kata Nabi dalam hadisnya, ketika orang jalan lurus tapi kiri dan kanan dan kiri, itu di setiap persimpangnya ada setannya. Nah banyak orang yang sudah mau jalan lurus tapi ketika diajak oleh setan kanan, setan kiri ngikut. Jadi yang lurus tuh cuma sedikit aja. Yang istiqomah. Bisa dipahami ya Bapak? Yang istiqomah. Jadi yang kita takutkan tuh di situ. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dijawab sama Nabi.
kekhawatiran Nabi tersebut terhadap keadaan kita umat itu di akhir zaman itu, istilah Nabi, kalau Arab sudah mulai masuk pada tataran kezaliman, kehancuran, kemaksiatan, kemungkaran, maka disitulah gerbang kehancuran tadi. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kita ambil contoh. Beberapa negara Arab. Di mana negara Arab yang ada kasinonya, perjudiannya? Di mana negara Arab yang ada kasino terbesarnya? Ada nggak? Ada. Di mana? Uni Emirat Arab. Di Dubai. Bapak Ibu kalau datang ke sana, memang yang masuk itu non-muslim. Yang muslim tak boleh masuk. Cuma masalahnya kenapa harus disediakan? Kan begitu bahasanya. Hari ini mungkin tidak. Wallahu alam ke depannya. Pertama. Kedua. Bapak Ibu boleh lihat pakaian-pakaian, mohon maaf, yang kita anggap dulu kalau kita tengok. Kalau kita ini kan kalau nengok, ada orang Arab. Mesti dalam benak kita nih, bagus ibadahnya. Betul ya? Dalam benak kita. Karena pakaiannya. Jadi orang beranggapan dulu, kalau orang udah pakaian jubah, berarti mak soleh nih, bagus nih, baik nih. Tapi Bapak Ibu tengok, yang joget juga pakai jubah Pak. Yang melakukan tradisi-tradisi jahiliyah itu pakai jubah juga. Makanya Bapak Ibu ada satu kitab judulnya Masailul Jahiliyah, Syarhun Masailul Jahiliyah. Penjelasan tentang persoalan-persoalan jahiliyah. Salah satu di antaranya itu adalah persoalan jahiliyah sekarang itu. Saya pernah tanya Pak, lebih jahiliyah mana? Ada kepada salah seorang syekh di Saudi Arabia. Ketika saya lagi ikut halaqah di salah satu majelis di Masjidil Haram itu, saya ikut halaqah kajian. Saya tanya Pak salah seorang ulama di situ, bagaimana menurut syekh keadaan sekarang? Lebih jahiliyah mana sekarang atau dulu? Dijawab Pak. Di dalam Masjidil Haram dia jawab. Apa kata dia? Lebih jahiliyah sekarang daripada dulu kata dia. Coba bayangkan. Kita kan khawatirnya di situ. Baik, kita kembalikan Pak. Nah sekarang apa faedah daripada hadis tersebut? Faedah daripada hadis tersebut, Nabi membukanya dengan kalimat la ilaha illallah. Ini uniknya. Nabi membuka dengan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya adalah sakralnya tauhid. Kita ambil Pak. Buya Hamka itu sudah memperingati umat itu jauh-jauh hari. Tahu Bapak Ibu kenapa Buya Hamka membuat Majelis Ulama Indonesia? Biar kesesatan itu bisa dibendung oleh siapa? Para alim ulama. Makanya muncul Majelis Ulama Indonesia. Siapa ketua pertamanya Pak? Buya Hamka. Sampai Buya Hamka bilang ada syirik modern. Artinya apa? Kesesatan orang merembet sedikit demi sedikit. Artinya mulai kesesatan itu mulai nampak. Dulu sesatnya sendiri-sendiri dan tersembunyi. Sekarang terang-terangan Pak. Mereka melakukan kesesatannya terang-terangan. Dimulai sama Nabi, la ilaha illallah, pegang teguh tuh betul kalimat. Sekuat apa kita berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah? Pada kondisi apa orang bisa terjebak dalam rusaknya akidah? Dalam kondisi apa orang bisa rusak akidah? Saya tanya Bapak Ibu, dalam kondisi apa orang mudah rusak akidahnya? Dalam kondisi terjepit, dalam kondisi ada musibah. Yang pertama, dalam kondisi musibah. Bisa enggak dalam kondisi musibah tuh orang hilang akal? Ini sudah kasusnya sudah banyak Pak. Kasusnya banyak. Masa Nabi masih hidup, ada seorang sahabat Nabi, kata pemerintah orang-orang kafir Quraisy tadi, pemimpinnya, kalau kau mau selamat hidup, cuma cukup tinggal bilang kau keluar daripada Islam. Ibu bapaknya dibunuh karena tidak mau mengatakan aku keluar daripada Islam. Cuma yang pemuda ini karena lihat ibu dan bapaknya dibunuh, akhirnya dia bilang, aku keluar daripada Islam. Dibebaskan. Ketika sudah dibebaskan, dia datang ke Nabi. Nabi tak mau tegur dia. Tapi setelah Nabi tidak tegur, turun ayat untuk mengatakan kepada Nabi, memperingati Nabi. Dia mengucapkan demikian demi keselamatan. Bukan karena dengan hatinya Pak. Tapi hanya untuk mencari selamat. Artinya dalam kondisi seperti itu, ada hal-hal tertentu yang oleh para ulama dikatakan, kata para ulama itu, orang dalam kondisi terjepit seterjepit-jepitnya, kalau dia benar-benar tidak keluar daripada Islam secara hati, hanya untuk mencari selamat secara lisan, itu masih kata para ulama tidak ada masalah. Bapak Ibu, kasus gempa di Yogyakarta, kasus gunung meletus di Yogyakarta, banyak orang hanya karena sekardus supermi tadi hilang agamanya Pak.
Apa jawaban mereka? Mereka yang datang duluan katanya. Gimana coba? Kita mau ngomong apa? Yang datang duluan mereka katanya. Sementara kami butuh makan. Ketika kami butuh makan, mereka tawarkan. Dan kami mau. Karena apa tawaran mereka? Kami mau kasih kalian makanan dengan catatan keluar masuk dari agama kami. Coba bayangkan. Ini misionaris Pak. Dulu pada tahun 2006 itu misionaris terbesarnya di mana? Semarang kan? Salatiga. Itu basis Pak. Salatiga itu basisnya misionaris di Indonesia ini dulu. Bahkan ada pesantren, salah satu pesantren bisa masuk misionaris itu ke dalam pesantren. Tahu Bapak Ibu sampai berapa tahun? Sampai 7 tahun. Sudah nyantri selesai, jadi ustadz lagi. Coba bayangkan. Jadi ustadz pengabdian di situ, dan dia jadi ustadz, dan dia bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Kira-kira kalau bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, dan bisa paham ilmu agama, gimana coba cara menyesatkan itu? Mudah apa tidak? Mudah banget Pak. Bayangkan saking seriusnya Pak. Orang ingin menyesatkan Islam itu. Jadi iblis yang waktu itu minta sama Allah itu. Pokoknya kata iblis, sebelum kiamat itu, pokoknya kasih aku kehidupan. Biar aku ajak orang-orang itu masuk. Kata Allah silahkan. Silahkan. Dikasih kan? Dikasih iblis untuk ngajak orang. Sekarang iblis gak mau lagi ngajak orang. Kenapa? Udah banyak jadi iblis gitu deh. Jadi kami gak perlu ngajak lagi gitu deh. Ini logika sederhana saya Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah kenapa Nabi mulai dengan kalimat pegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Tauhid Pak. Yang dikhawatirkan oleh Nabi, manusia berpaling daripada kebenaran agama. Disitulah oleh Ibnul Qayyim bilang, syahwat itu ada syahwat agama, ada syahwat kemaluan, ada syahwat dunia. Yang paling berbahaya ada syahwat agama. Nah syahwat agama diperuntukkan untuk siapa? Mereka yang terlalu, mohon maaf, menganggap dia berilmu agamanya tinggi, mereka jual. Ini yang disebut dengan syahwat agama. Atau mereka beragama tapi masuk dalam konteks bid'ah syubhat. Jadi mereka mengadakan syubhat dalam agama. Yang tidak diadakan oleh Nabi dibilang ada. Kan perayaan Natal bersama kan tidak ada dalam. Nabi tak pernah buat kan. Nabi tak pernah. Jangankan Nabi, Umar bin Khattab nggak pernah buat. Tak pernah buat. Tapi siapapun. Nah tapi kan Ustaz, Kementerian Agama kita nih cuma untuk, bukan untuk Islam saja. Untuk semua agama. Oke. Tidak ada masalah. Benar. Kementerian Agama kita untuk semua umat agama. Tapi jangan aja umat muslim untuk perayaan Natal bersama. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kenapa kok jangan diajak? Lah karena harusnya umat muslim kan tak boleh, haram melakukan itu. Fatwa MUI 1981. Majelis Ulama Indonesia mengharamkan umat muslim mengikuti perayaan Natal. Perayaan Natal haram. Itu Majelis Ulama Indonesia, bukan saya Pak, yang mengharamkan. Fatwa MUI. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Digugat. Yang gugat siapa? Umat muslim. Coba bayangkan, yang gugat fatwa umat muslim. Orang non muslim biasa aja nih Pak. Lah kita umat muslim yang menggugat fatwa. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Tahu Bapak Ibu alasannya kenapa Majelis Ulama mengeluarkan fatwa tersebut? Khawatir bahwa Islam dia nggak benar, akidah dia rusak, terjebak dalam kesesatan, mencampur adukkan agama, sinkritisme. Bolehkah sinkritisme dalam Islam? Tak boleh Pak. Jangankan sinkritisme, dua agama saja tidak bisa. Jadi satu tidak bisa. Muncul kalimat. Beberapa waktu yang lalu ada yang diskusi dengan saya begini. Ustaz, tapi kan Ustaz. Tapi apa? Tuhan itu kan satu. Kami juga paham Tuhan itu satu. Kan? Jadi sebenarnya Ustaz, Tuhan kita ini satu. Kita hanya menuju Tuhan yang satu. Tapi cara kita beda-beda. Saya bilang lama-lama, awak pun bisa ikut sesat deh buat saya kalau lama-lama. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Mungkin sama Bapak Ibu tidak, tapi pada orang lain. Nah inilah yang disebut dengan kelompok-kelompok yang kita sebut hari ini sebagai kelompok liberalisme. Tahu Bapak Ibu siapa dulu yang menciptakan liberalisme ini? Yang menjadi pelopor, bukan pelopor sebenarnya. Dia pelopor, termasuk pelopor juga, perintis juga lah kan. Ulil Absar Abdallah. Tahu Bapak Ibu Ulil Absar Abdallah ya? Nah, ini memang sudah, kalau beliau ini memang gembongnya kaum liberal. Bahkan beliau pernah mengatakan itu dengan sederhana, dia bilang, pokoknya kalau Al-Quran tak sesuai dengan zaman, tinggalkan katanya. Tinggalkan. Coba bayangkan, Al-Quran kalau tidak sesuai dengan zaman, tinggal. Nah, sekarang muncul lagi Pak orang-orang kayak gini. Dulu sudah mulai redam, karena mungkin sudah nggak ada duit misalkan ya. Redam deh. Sekarang naik lagi Pak. Muncul pula lagi ide-ide yang aneh-aneh. Nah inilah kemudian kasus kita sehari ini Pak. Jadi kita digoyangkan hanya karena saudara kita sendiri. Makanya musuh kita itu bukan hanya orang kafir dan Yahudi saja Pak. Musuh kita itu orang munafik.
Nah munafik itu siapa? Dari tubuh kita sendiri. Berat Pak, berat. Makanya berat sekali. Kadang ada yang melurusin, datang yang tukang bengkok. Kita udah meluruskan, yang lakukan. Ternyata yang membengkokkan lebih banyak pula jamaahnya daripada awak lagi kan. Yang meluruskan jamaahnya cuma 10, yang membengkokkan 1000. Otomatis mereka apa kata dia? Kami ikut yang jamaah Ustaz yang lebih banyak katanya. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya Pak, bahaya banget itu. Itu masalah betul itu. Baik, nah kalimat tauhid. Dan kata Nabi, kalimat tauhid ini itulah yang menjadi pegangan orang-orang soleh. Jadi kalau kita istiqamah dengan akidah yang benar, insya Allah tidak akan sesat Pak, tidak akan sesat. La ilaha illallah. Diilzamkan terus Pak, pegang terus. Bagaimana caranya? Pahami betul. Salat yang kita lakukan dah benar. Kalau ada salat subuh 3 rakaat pasti sesat kan? Kalau ada salat subuh, gerakan salat kita dah benar. Mau begini dia, itu silahkan. Itu ikhtilaf, silahkan tak ada masalah. Tapi kalau dia begini, Allah, itu jangan diikutin, itu mesti sesat itu. Mesti itu Pak, mesti. Kecuali dia punya penyakit, tangannya nggak bisa begini, nggak bisa. Tapi begini aja. Itu kan kita maklum karena sakit. Gitu. Tapi kalau dia sehat, dia begini, dia sholatnya, itu kan lain cerita Pak. Paham sampai di sini Bapak Ibu ya? Jadi apa yang kita buat sekarang ini, makanya kata Syekh Hashim Al-As'ari dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, sederhana Pak, yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sederhana saja. Rukun Islamnya benar, rukun imannya benar. Oke, rukun Islamnya benar, rukun imannya benar. Jangan kayak Syiah. Nambah pula Ali bin Abi Thalib lagi. Dalam azannya ditambahin. Itu kan sesat. Kalau ada yang mengatakan Syiah tidak sesat, berarti memang dia sesat juga itu. Yang tidak sesat, yang mengatakan bahwa Syiah tidak sesat, maka berarti dia termasuk yang ikutan-ikutan sesat. Enggak mungkin kan Ali ditambah syahadat asyhadu anna aliyya. Kita tambah syahadat 3 Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tambah 1 lagi. Wa asyhadu anna aliyya wajha Allah. Karamallahu wajha. Masa kita tambah 1 lagi? Jadi 3 syahadat kita. Baik, dan lain sebagainya. Nah, ada kelompok yang baru muncul dalam kesesatan. Itu tadi kita sebut liberalisme. Kaum-kaum liberal tadi. Itu sebenarnya sholatnya bareng sama kita sama Pak. Sholatnya sama. Cuma mereka dalam pemikirannya banyak mengajak orang pada kesesatan. Udahlah kalau Al-Quran itu tidak cocok, udah tinggalkan. Jadi, dan ada kelompok-kelompok tertentu yang bilang bahwa Al-Quran itu porno. Kitab porno, jadi jangan dipelajari. Nah, ini cara mereka untuk menghancurkan Islam saja sebenarnya. Dan Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau yang begini-begini ini, yang begini-begini nggak usah khawatir. Karena udah makanan harian. Karena setiap hari Bapak Ibu akan bertemu dengan kondisi-kondisi seperti ini. Ada orang misalkan Bapak Ibu suruh sholat lah. Ntar dulu lah, nanti aja. Ini orang-orang munafik kan sholatnya begitu. Orang munafik kan orangnya begitu. Kapan sholatnya? Nanti 5 menit sebelum sholat asar. Baru di sholat zuhur. Itu orang-orang munafik begitu. Maka Bapak Ibu kalau dibahas itu tentang 30 tanda munafik. Waduh, saya khawatir banyak orang yang mengakui, banyak orang yang merasa dan tersinggung. Aku ini munafik atau tidak ya? Gitu. Bagus sebenarnya kalau dia tersinggung kan. Jadi kalau dia tersinggung dia bisa tobat gitu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, al-mu'min al-hasif man yakhaful fitan. Mukmin yang betul-betul itu yang takut betul dengan keadaan fitnah tersebut. Nah, ini bagian daripada fitnah. Yang dikatakan Nabi tadi itu adalah bagian daripada fitnah. Apa fitnahnya? Fitnahnya kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kesyirikan. Itu fitnah semua Pak. Semua ini fitnah. Coba Bapak Ibu bayangkan. Di tengah bencana yang ada di Sumbar, Sumatera Barat. Bisa-bisanya guru-guru melakukan, mohon maaf. Ada guru yang melakukan mandi masjid pula lagi. Astagfirullahaladzim. Itu kan kacau tuh Pak. Saya bilang ini bukan meredakan masalah, menambah na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, sekarang Bapak Ibu Riau hati-hati. Nah, kita harus siap-siap juga Bapak Ibu. Kita nggak tahu umur kita nih. Tiba-tiba na'udzubillah summa na'udzubillah. Kan kita nggak tahu keadaan itu bagaimana. Makanya persiapkan diri dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalimat tauhid, akidahnya dibenarin, sholatnya dijalanin. Itu kuncinya di situ Pak. Kenapa kita khawatir Pak? Inhale, Siak. Sekarang sudah mulai banjir. Banjirnya udah tinggi Pak. Udah tinggi sekali. Banyak rumah yang terendam. Apakah ini musibah atau azab Ustaz? Nah, ini kalau bilang musibah atau azab mesti banyak ikhtilaf nanti. Ada bilang kalau azab, masa kami dibilang azab Ustaz? Kami kena azab, banyak orang soleh di situ. Bapak Ibu, ini musibah. Musibah, salah satu sebab datangnya musibah itu ada kesamaan dengan azab. Satu di antaranya adanya kesyirikan, kezaliman dan kemungkaran ataupun kemaksiatan.
Ya bisa jadi. Nah, tapi musibah kalau azab biasanya semuanya berpaling daripada Allah. Semuanya berpaling. Itu azab. Karena hampir semua di antara orang-orang yang tertinggal itu pada masa Nabi Nuh alaihissalam itu yang di bumi hanguskan oleh Allah semuanya berpaling daripada Allah. Nah, yang ikut Nabi selamat. Yang ikut Nabi selamat. Itu yang disebut dengan azab. Kita ambil contoh Nabi yang lain, Nabi Lut. Yang ikut Nabi Lut selamat. Yang nggak ngikut Nabi Lut hancur semua, azab. Jadi semua yang diazab itu, yang mendapatkan azab itu semua yang dibinasakan oleh Allah itu yang berpaling daripada Allah, yang berpaling daripada syariat. Ini jangan sampai, Pak. Nauzubillah. Kita perlu, memang harus khawatir dengan keadaan itu. Makanya Nabi bilang, Pak. Dibilang sama Nabi, orang yang beribadah di akhir zaman itu seperti memegang bara api. Sulit, Pak. Bingung. Kalau dia tak punya akidah yang benar, sesat, Pak. Bisa disesatkan. Kita ambil contoh. Kalau orang ke Mekah tuh ngapain? Ibadah atau selfie-selfie? Kan berubah sekarang udah maknanya, Pak. Terserah orang mau suka atau tidak dengan yang saya sampaikan. Itu faktanya. Itu faktanya, Pak. Bayangkan betapa banyaknya travel umroh hari ini. Banyak apa tidak? Banyak banget, Pak. Sekarang kita lihat, Pak. Yang selamat di antara sekian banyak itu besok, yang selamat, yang jujur. Yang dusta, yang penipu, mesti hancur itu besok. Tapi yang selamat yang mana? Yang jujur. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Tapi Ustaz, kalau kami jujur-jujur dapat untungnya kecil, lebih baik kecil tapi berkah daripada besar langsung habis. Hari ini dia tipu orang dapat 1 miliar, hancurnya 5 miliar. Tapi kan begitu keadaannya. Makanya harus takut, Pak. Ini kita belum berbicara tentang kekhawatiran Nabi tentang ekonomi, kemungkaran, kemaksiatan. Baru sisi kesyirikan. Baru sisi berpaling daripada Allah. Kalimat tauhid. Yang ketiga. Sebelum kita tutup. Hinatul kalfitan. Bizilali halad nas. Fala najata minha illa li ahadin illa man istamsaka bi kitabillahi wa sunnatihi. Yang selamat ketika bertemu dengan fitnah akhir zaman itu. Yang selamat cuma 2. Yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan yang kedua. Yang berpegang teguh dengan sunnahnya. Makanya Bapak Ibu saya bilang, kalau ada orang yang memaksa keras ngajak ikut tradisi jahiliyah, tanyakan sama dia, sudah seberapa banyak sunnah Nabi yang dia buat? Sudah berapa banyak? Sudah berapa banyak sunnah Nabi yang dia lakukan? Kok sampai harus ngikutin sunnah-sunnah tradisi jahiliyah? Kalau semua sunnah Nabi sudah dia buat, tidak ada satupun yang dia tinggalkan, anak-anak buat-buatlah. Serius, Pak. Ini jangankan 1, jangankan 5. 2 aja belum tentu, Pak, sunnah Nabi itu kita buat. Makan kadang kita sambil jalan. Ya kan? Masuk kamar mandi kaki kiri, betul. Keluarnya kaki kiri lagi. Belum boro-boro, Pak, doanya tidak. Masuk masjid aja tanpa doa. Sunnah masih banyak, Pak, tradisi-tradisi Islam itu yang baik, yang perlu kita ikuti. Dan tidak perlu, Pak, yang mengikuti yang kayak gitu. Apalagi sekarang nih, Pak. Ini penyakit Desemberan, Pak. Penyakit Desemberan nih, tolong ditinggalkan, dihindari, tidak usah. Namanya penyakit tahunan. Apa itu penyakit tahunan itu? Perayaan Natal, satu lagi tahun baru. Tinggalkan, enggak usah ikut-ikutan, enggak usah. Dua-duanya kafir semua, Pak. Dua-duanya yang buat orang kafir semua. Kalau yang Natal udah jelas, Pak, agamanya. Mereka yang punya. Yaitu kita menghargai, Pak, menghormati, silahkan. Anda mau merayakan agama Anda, silahkan. Kita tak larang, Pak. Majelis ulama tidak ada larang, silahkan. Cuman umat muslim enggak usah ikut-ikutan. Enggak ada gunanya, Pak. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Apalagi yang sifatnya perayaan tahun baru. Orang tahun baru Islam aja yang datang kajian cuma 1, 2, 3 orang bisa dihitung pakai jari. Lah ini tahun baru Masehi keluar semua, Pak. Itu pun tak masuk akal. Cuma nengok bom meletus. Habis itu pulang ke rumah masing-masing. Kan tidak masuk akal itu semua itu. Tapi mohon maaf, kita ini suka yang kayak gitu, Pak. Kita ini suka yang kadang-kadang yang sesuatu yang mohon maaf. Kita ini suka menyibukkan diri dengan sesuatu yang tak bermanfaat. Tapi ketika dikasih sesuatu yang bermanfaat, kita palingkan. Itu manusia sekarang. Makanya kalimat yang selanjutnya, Pak. Nah, ini sebabnya, Pak. Saya langsung potong aja, potong atas. Min asbabi halakatil umam wasyu'um. Dari sebab-sebab kehancuran satu kaum. Sebab-sebab kehancuran satu kaum. Kasratul mungkarat, banyaknya kemungkaran. Wa intisyaruha, dan tersebarnya kemungkaran tersebut. Yang kedua, yang selanjutnya, asbab intisyarul mungkarat, sebab terjadinya atau sebab tersebarnya kemungkaran itu kasratul jahli. Banyaknya kebodohan. Nah, bodoh di sini itu bukan berarti bodoh secara ilmu,
Tapi yang disebut oleh Nabi bodoh dalam istilah agama. Bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi bodoh agama bisa menyebab seseorang keluar daripada kebodohan agama, itu bisa menjadi sebab bagi seseorang untuk berpalingnya dia daripada kebenaran agama itu sendiri. Nah Bapak Ibu, yang menjadi poinnya kaum liberal, sekuler, pluralisme, itu dia Pak. Orang-orang yang tidak mengerti agama, itulah yang mereka doktrin. Dicokokilah. Nah, akhirnya rusak dia. Nah, musuh Bapak Ibu yang begitu-begitu itu. Orang munafik, orang munafik. Jangankan sekarang, Nabi aja munafik lawannya 40 orang Pak, orang munafik. Lah kita di zaman sekarang otomatis Pak lebih banyak. Karena kelak jumlah kita sedikit, yang paling banyak mengisi dunia itu dua, kafir dan munafik. Jadi sekarang ini kalau ada pertanyaan, kok Ustadz, kok hari ini kok hancur betul lah negara dunia ini begini, betul. Nggak usah protes. Memang begitu jalannya. Tinggal cari selamat. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua Bapak Ibu sekalian berbahagia. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada mesti itu. Karena kalau udah akhir-akhir zaman ini kayak udah mau mati aja. Cari selamat kita Bapak Ibu. Kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa khasatan Indonesia. Allahumma dammir al-yahud ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikina a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum ya rabbal alamin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma khtimna bis salihin. Allahumma khtimna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal makan wa khaira ma fihi wa khaira ahli. ونعوذ بك من شر هذا المكان وشر ما فيه وشر أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.